Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 26 Oktober 2024, Sabtu Pekan Biasa ke-29, disusun dan dibawakan oleh Frater Piung GI SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini ialah bertobat dan menjadi seperti pohon ara yang berbunga. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengibaratkan pertobatan dengan sebuah pohon ara. Ketika pohon itu tidak mampu berbuah dan menghidupkan manusia, maka sekiranya pohon itu ditebang. Demikian pun sebaliknya, ketika pohon itu mampu menghasilkan buah dan memberi hidup bagi manusia, maka hendaklah pohon itu terus dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga membawa banyak berkat bagi banyak orang. Sama halnya dengan pertobatan. Ketika manusia banyak berbuat hal yang membuahkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, maka sekiranya dosa itu ditebus dengan cara bertobat. Sebaliknya, ketika manusia mampu menunjukkan tindakan-tindakan yang menghasilkan manfaat dan buah yang baik, entah bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, maka hendaklah perbuatan itu harus tetap dijaga dan dihidupkan, sehingga banyak orang diselamatkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi seperti pohon ara yang baik dan bermanfaat, ataukah sebaliknya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menarik bahwa Yesus mengangkat perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah untuk menjelaskan kepada beberapa orang yang datang kepadanya perihal pentingnya bertobat. Kalau dilihat secara sederhana,
Yesus menggunakan contoh berupa pohon ara yang tidak berbuah untuk membuka pemahaman kepada orang-orang itu, dan tentu saja kepada kita semua, tentang realitas hidup manusia yang jauh dari pertobatan. Seperti pohon ara yang akan mengalami nasib yang buruk ketika tidak mampu berbuah, demikian juga manusia akan mengalami nasib buruk ketika tidak mau bertobat. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Mungkin kita berpikir, kenapa harus bertobat? Padahal setelah itu, toh kita tetap berbuat dosa. Saat tidak, pemikiran seperti ini yang membuat kita terus merasa nyaman dengan dosa, sehingga beri kesempatan bagi kita untuk bertobat. Namun, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa semakin kita terperangkap dalam lingkaran dosa yang kita ciptakan sendiri, maka semakin kita sudah dekat dengan kebinasaan. Injil hari ini sekiranya hendak mengajak kita untuk tetap bertobat, apapun segala bentuk pikiran ataupun segala bentuk pemikiran dan pertimbangan kita, sebab hanya dengan bertobatanlah kita dapat dijauhkan dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ciptaan yang tidak sempurna, setiap kita tentu berbuat salah dan memiliki dosa. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini, karena memang hakikat kita sebagai pribadi-pribadi yang berdosa. Namun, apakah kita harus terus hidup dalam dosa? Saya kira tidak demikian. Yesus menunjukkan satu-satunya jalan bagi kita untuk tidak terikat dengan dosa, yaitu bertobat. Yesus tidak memandang seberapa besar atau kecil dosa yang kita lakukan. Dia hanya menginginkan agar kita mau menyadari segala kesalahan dan dengan rendah hati datang dan secara terbuka mengakuinya di hadapannya. Marilah kita menjadi murid Kristus yang mempunyai pikiran yang terbuka akan dosa-dosa kita dan menyadari betapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu menjadi seperti pohon ara yang berguna bagi orang lain dan bukan menjadi pohon ara yang akan ditebang karena tidak mampu berguna bagi banyak orang. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.